شغلنا وقيلنا لمن فأنت زورنا مفرشنا ورب الشرك Segala ahli malaikat segala mobil menghadiri segala syirik berkulub dan sumikana ilmu talibana bijarika kalam dan tasyarah Allahumma ya Allah ya latif inna rabbi latif bilman yasha'ina wal alim al hakim la yamna khalaq wa Allah latif bi ibadatikum yasha wa al-qawi al-asli la kulikul absar wa al-absar latif khabir innama amruhu jaru lisyan yaqulu lakum fa'alun Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ja'ani khabarun ma yakunu min bala'in ya'ti hajil baladah summa da'a li ahlil baladati bidaf'i anhum halaman 263 ya terus nikmati. Waqala dan telah berkata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu telah meridai Allah Ta'ala anhu kepada Tuan Syekh Ja'ani khabarun aku telah mendengar informasi itu rasanya. Sekarang zaman informasi ma yakunu min bala'in ya'ti hajil baladah informasi itu suatu musibah yang terjadi di ini negara di ini negeri pada waktu itu di Irak ya di Irak di Baghdad. Jadi beliau kita terkadang menyebutnya Tuan Syekh gitu ya. Kalau dulu para orang-orang tua kita yang telah melaksanakan ibadah haji, orang tua kita nyebutnya bilangnya Tuan Haji. Ya. Apa? Oh, Tuan Haji. Lama kelamaan dipanggil Tuan aja jadi Uwan panggilannya. Uwan. Singkat-singkat aja. Iya. Zaman Belanda orang kita orang Indonesia disebutnya itu nyebut Belanda kalau orang Indonesia ya orang dalam orang Indonesia orang tanah air nyebutnya itu tabih tuan. Orang Belanda disebutnya tuan juga waktu itu ya, tabih tuan. Menurut informasi yang didengar oleh beliau adalah terjadi suatu musibah, suatu bahla yang terjadi yaitu hajil baladah yang terjadi bahla itu di negeri ini yaitu pada waktu itu di Irak dari Baghdad. Suma kemudian beliau itu berdoa. Beliau berdoa li ahlil baladati bidafi anhum untuk ahli negeri itu bidafi anhum agar mereka itu tertolak terhindar dari musibah. Ini sebenarnya musibah itu ya, sudah terjadi. Jadi kita ya banyak sekali musibah-musibah ya yang terjadi di dunia ini, bahkan di negeri kita itu sendiri. Banyak sekali fitnah di akhir zaman ini, musibah, wabah ya, paceklik. Ini banyak sekali udah ya tanda-tanda akhir zaman. Selalu saja banyak fitnah-fitnah, baik fitnah dunia, fitnah agama maupun fitnah akhirat. Beliau berdoa ya, untuk masyarakat di negeri itu agar terhindar tertolak dari bahaya. Hanya
doa itu tidak disebutkan di sini. Apa yang dibaca oleh beliau, ya, karena apa? Karena di dalam orang yang khusus, bahkan orang yang khawasul semacam beliau, mereka itu bukan membaca doa tetapi berdoa. Ini yang seringkali kita lupa, ya. Banyak orang yang membaca doa tapi sedikit orang yang berdoa, ya. Walaupun bacaan doa itu doa para nabi bagus, ya. Doanya para aulia, doanya ulama-ulama soleh yang kita baca seperti di Al-Quran, ya. Doa sapu jagat umpamanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kebanyakan orang membaca doa, ya doa yang dibaca bukan dia itu berdoa. Sampai kadang-kadang bacaan doa dia lupa. Karena baca doa. Robbana apa terusannya ya? Kenapa? Karena baca doa. Cobalah kita berdoa. Orang yang berdoa itu adalah orang yang memohon dengan penuh kerendahan hati, dengan tawadu dan tadarruknya kepada Allah, ya, yang datang dari dalam hati betul-betul dia munajatnya, nggak dibuat-buat, nggak dibikin-bikin, nggak pakai intonasi tertentu, enggak. Tapi intonasi itu adalah keluar dari dalam lubuk hati sendiri. Bacaannya baik itu dengan bahasa Arab yang paling afdol ataupun memang bacaan-bacaan doa yang sudah kita ketahui, tapi hendaknya, ya, bukan sekedar membaca doa tapi berdoalah, munajat kepada Allah, merasa lemah, merasa butuh, merasa fakir, ya, merasa nggak punya daya apa-apa, mengakui seluruh kelemahan, kekurangan dan kesalahan serta dosa-dosa kita di hadapan Allah. Begitu mestinya kalau kita berdoa. Ini kan kalau berdoa Allah dibentak, ya. Mau berdoa Allah dibentak, Allahumma ghfir, ya, itu boleh, ya boleh. Kata malaikat, lu pengen kuping gua. Doanya begitu. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Wah, ya, cobalah dengan merendahkan hati, tadarruf. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu selesai sholat, fansab, merendah diri kepada Allah, ya. Dan resep kamu itu dalam rangka bermunajat kepada Allah. Senang dengan apa? Dengan tadi, ya, penuh merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nada-nada sebagaimana orang yang memohon yang sangat, ya, yang meminta dengan sangat, butuh dengan sangat kepada Allah. Nah, itu kita, ya, banyak kita baca doa, bukan kita berdoa. Kalau orang yang berdoa adalah tadi, di samping itu adalah dia tahu kepada siapa dia memohon, ya, kepada siapa dia memohon, yaitu hanya kepada Allah. Nah, ya, dengan pujian paling pertama kita muji dulu kepada Allah tuh, kita puji Allah dengan penuh kerendahan hati, seperti dalam sholat kita baca Fatihah atau di luar sholat kita baca surat Al-Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pujian sama Allah, muji dulu, ya. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, tuh, ya, itu pujian kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pujian kepada Allah. Baru mohon kepada Allah selanjutnya, ihdinas siratal, itu, ya.
Jangan ujug-ujug minta aja, ya. Ambil dulu hatinya, ya, sentuh dulu kalbunya, baru kemudian kita memohon kepada Allah. Wasta'inu bisobri wassalah. Tuh, ya. Minta tolonglah kalian kepadaku bisobri, dengan tekun, dengan khusyuk, dengan tertib, dengan teliti, dengan penuh disiplin, wassalah, dan tunaikan sholat. Itu melalui sholat. Nah, itu penuhnya kita, ya. Makanya kalau kita butuh urusan apa saja, ya, kita bangun, kita wudhu, kita istibro terlebih dahulu. Ini istibro nih. Kita istibro itu bersuci dulu, sucikan, ya, kubul dan dubur dari unsur najis, tubuh kita dari unsur najis seluruhnya, pakaian kita suci, yaitu istibro semua. Mulut kita juga. Kemudian kita wudhu, kita sholat sunnah 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Di antaranya adalah sholat hajat. Itu biasanya sesudah sholat taubat, sholat to'at, baru sholat hajat. Itu kita tunaikan. Setelah itu barulah kita memohon kepada Allah. Kenapa? Ista'inu bisobri wassalah. Apa-apa kudu sholat dulu, ya. Baru kita mohon kepada Allah. Walaupun sholat itu adalah doa. Apa yang dimohonkannya? Ini kita nggak tahu, ya. Kita tidak tahu. Beliau itu memohonkannya karena bidafi anhum. Paling tidak orang yang sudah sangat dekatnya kepada Allah itu seolah tidak mau agar pahala itu diangkat oleh Allah. Seolah nggak mau berdoa semacam itu. Kenapa? Sebab dia tahu Allah itu fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ketika Allah berbuat, jangan ada yang menghalanginya. Kalau kita, ya, melihat segala apa yang diperbuat oleh Allah, termasuk musibah, bala, cobaan, dan lain sebagainya, kemudian kita memohon agar Allah tolak itu, Allah hindari itu, berarti kita turut campur tentang urusan Allah, ya. Ikut campur aja urusan gua. Bocah mana sih lu? Itu. Ya, coba perhatikan tuh. Orang yang sedekah sama Allah nggak mau gitu. Urusan Allah, ya Allah, Allah yang maha besar segalanya, berkehendak segala sesuatu, yang maha kuasa segala sesuatu. Kita siapa? Nah, itu begitu. Ya. Kalau kita orang awam, kita orang umum, kudu kita mah, ya, kudu sedia payung sebelum hujan, make doa tolak bala, make kunut nazilah di setiap sholat fardu di akhir ketika bangun ruku. Gitu kita mah. Kenapa? Kita orang awam sangat takut banget sama bahla kita mah. Ya, sangat takut banget sama cobaan, sama fitnah. Takut banget sama fakir dan miskin. Kita begitu tuh, ya. Takut banget sama susah. Makanya doa tolak bala kita mohon sama Allah, ya. Nah, bagi kita kudu begitu, karena kita orang-orang yang masih belajar, orang-orang yang awam, ya, belum mengerti kita itu hakikatnya bagaimana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah berbuat, ya, ketika Allah melakukan sesuatu. Nggak mau, ya, seperti bencana COVID ini, ya, COVID-19 atau COVID-19 ini. Orang-orang yang dekat kepada Allah, kalau mereka mau dia berdoa, 1 orang saja terangkat itu, ya. Wabah ini terangkat segera, bahkan sedunia. Tapi mereka nggak mau. Kenapa? Allah sedang berbuat. Allah punya maksud, Allah punya tujuan, Allah punya hikmah. Kita mohon mulu, kita mah paling tidak jaga jarak. Namun jaraknya udah kagak. Jaraknya kagak udah. Ingat di kota betul ini.
bahasa kita dengan bahasa kita nggak apa-apa. Ya, dengan bahasa kita nggak apa-apa, walaupun ada syarat-syarat tertentu ya di dalam rangka kita berdoa. Ada doa itu sebenarnya diijabah sama Allah. Hanya Allah melihat nih. Begitu permohonan kita mohonkan kepada Allah, dilihat oleh Allah manfaat hari ini, tapi tidak manfaat untuk hari esok, makanya ditolak oleh Allah. Enggak sekarang diijabah oleh Allah. Sekarang doang manfaat, besok enggak manfaat. Nah, itu tidak langsung diijabah oleh Allah. Ada doa itu yang manfaat untuk hari esok dan tidak manfaat untuk hari ini, ditolak oleh Allah. Kita mohonkan tuh ya. Kita mohonkan. Ada juga memang doa itu manfaat untuk hari ini dan manfaat untuk hari esok, diijabah kontan oleh Allah. Tuh. Apa hari ini dan hari esok? Yaitu manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Untuk apa di dunianya doang manfaat, kalau di akhiratnya tidak. Makanya Allah sayang sama hambanya, enggak diijabah sekarang. Ditunggu dulu ya. Bahkan diganti dengan yang lain. Itu ya, manfaat nih. Mintanya si mangga, mintanya. Ya, tapi dikasihnya bukan mangga. Diganti sama yang lain. Kenapa? Sebab kalau kamu makan mangga mencret kamu. Gitu. Diganti sama yang lain. Orang tua kan tahu sama anaknya. Ya, wah lu jangan makan itu. Ya nih aja nih. Tuh, ya itu diganti begitu. Yang lebih baik menurut Allah. Kita mau sereketan mulu. Ya. Enggak tahu-tahunya kita mah mohonnya diijabah aja, dikabul paten kita mohonnya sama Allah. Bukti nyata. Ya. Padahal Allah lebih tahu tentang kita itu. Ya kita nggak tahu apa-apa. Manfaatnya semuanya Allah yang lebih tahu. Sumakola kemudian ya, Tuan Syekh tadi, ya, Tuan Syekh Sultan berkata ya, atau berdoa tadi kal muzilli, seperti dalam apa, orang yang merendahkan hatinya. Jadi bila berkata ya seolah-olah dia itu sedang merendahkan hatinya, itu sangat rendah. Apa ini? Li'umuri inna fi hajihi man yastahiqul khadla wa sulba walakin la'ainin ya. Li'umuri, menurut pendapatku, kata beliau ya, menurut pandanganku, sesungguhnya bihazihi, di dalam masalah musibah alias bahla ini, man, penyebabnya ada orang yastahiqul khotlah, yang mesti orang itu dipenggal kepalanya ya. Wasolba, ataupun yang mesti orang itu disalib, itu penyebabnya tuh ya. Makanya Allah turunkan bahla, Allah turunkan cobaan. Walakin, akan tetapi, karena li'ainin, karena dengan sebab satu pandangan mata ya, tukramu alfa'ainin, maka dimuliakan, dijaga, diselamatkan 1000 mata. Tahliku nabihim, kita bisa hancur, kita hancur karena banyak orang yang semacam itu. Takhuzuna bijunubihim, kita memikul beban dosa-dosa mereka. Maksudnya begini, penyebab musibah yang terjadi di negeri ini ketika itu, kata beliau, ada orang yang mesti dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya, tetapi tidak dihukum. Kenapa? Li'ainin, karena ada orang yang mandang hanya sebelah mata, nggak mandang dengan dua belah mata. Pokoknya yang banyak duit mah bener aja, gitu udah ya. Yang banyak hartanya mah menang aja udah, selamat.
Mestinya itu orang dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya, bahkan mesti dipenggal di negeri itu kalau negeri itu adalah syariatnya agama Islam ketika itu. Tapi ini tidak. Makanya ya, itu kaum, itu bangsa ya, kita hancur karena mereka itu ya. Dan kita menanggung dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka kita yang nanggung akhirnya ya. Makan cabai pedas ya, makan pare pahit, itu gara-gara dosa mereka. Ya, dosa-dosa yang mereka tidak dihukum. Mestinya dijalanin itu hukum dengan sebenarnya, jadi aman. Allah nggak tegur dengan bahala, dengan cobaan. Begitu juga bukan hanya suatu bangsa, suatu negeri ya, tapi di dalam suatu masyarakat, bahkan per individu, biasanya dengan sebab satu dosa dan dia belum sadari, dia belum taubat ya, itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala berupa cobaan. Ya, itu ditegur sama Allah. Ini kita nih, kalau Allah sayang sama kita, dengan sebab satu dosa ditegur kita sama Allah. Entah apa yang terjadi sama kita, entah bukan kita tapi keluarga kita yang kena ya, keluarga kita yang kena dikenakan musibah gara-gara satu di antara keluarga itu punya dosa yang dia belum tobat. Nah, ini yang jadi perhatian buat kita. Kita perhatikan tuh, gua sembahyang rajin ya, ibadah rajin, giliran salah satu dari keluarga kita kagak sembahyang, dia kagak ibadah, kita kena. Bukan di dunia saja, sampai ke alam akhirat kita kena itu. Kita takhuzuna bizunubihim, kita menanggung dosa-dosa mereka itu. Tuh. Baru kemudian menyebar para tetangga. Ya, kecuali kafir dah. Kalau kafir yang lain, ya, dia mah nggak wajib. Ya. Mana tetangga tuh? Kita ibadah, kita rajin, kita tekun, ya. Tetangga maksiat mulu ya. Tetangga banyak dosa, enggak ibadah tapi banyak maksiat. Takhuzuna bizunubihim ya, kita menanggung beban dosa-dosa mereka. Akhirnya apa? Azab, musibah, wabah ya, diturunkan oleh Allah gitu. Ya. Kecuali orang-orang yang terjaga, orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di satu negara karena ada sebab ya, orang yang mesti mendapat hukuman ya, yang setimpal, hukuman yang berat, tapi karena ya, diainin dengan salah satu pandangan, makanya mereka enggak diazab ya, mereka itu enggak dihukum ya, orang itu enggak dihukum ya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya turunkan cobaan, turunkan bala, turunkan teguran pada siapa itu dulu ya, kaum Nabi Lut. Bagaimana kaum Nabi Lut ya, di Sodom ya, negeri Sodom, kemudian kena kaumnya apa lagi ya, nah para nabi-nabi yang lain itu mereka diazab oleh Allah karena mereka banyak dosa itu. Ish amalna, apa yang kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Ish amalna, bagaimana amal kita ini. Nahnu yaqulu dzalika bikalamin maghdub ya, kami berkata yang seperti itu, ish amalna tadi itu ya, apa yang mesti kita perbuat, bikalamin maghdub, dengan nada yang seolah-olah marah. Nadanya bikalamin ya, kalam itu menggunakan kita bukan bicara, tapi dengan nada maghdub, nada yang orang yang marah. Apa yang kita perbuat kalau sudah terjadi semacam ini, gitu kata beliau ya. Ini karena negeri kita ini, apa yang kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Ish amal, bagaimana amaliyah kita ini, tindakan apa yang mesti kita lakukan kalau sudah terjadi bala atau musibah itu. Dengan sebab banyaknya orang-orang yang menanggung, yang melakukan perbuatan dosa tadi itu, kita terkena dampaknya, kena imbasnya rakyat itu. Nah,
seolah-olah marah ngomongnya begitu. Ya. Ja'alta sadiqa wal adu wa fikir bil khadri zaban soron sabiqatan wahidatan. Kamu menjadikan teman wal aduwa dan musuh bi kabril khadri, ya, zaban soron sabiqatan wahidatan, di dalam satu tempat. Itu begitu. Jadi seolah-olah kamu itu menjadikan teman, menjadikan sahabat, ada sahabat kamu dan ada musuh kamu di dalam satu wadah. Nih, di dalam hati kamu itu kamu aduk teman sama musuh. Yang batil dan yang hak kamu campur baurkan di dalam perbuatan kamu. Di dalam hati kamu itu banyak dosa dan ada pahala, kamu satukan. Ini bagaimana bisa? Ya. Kalau teman sama musuh disatuin, teman kita sama musuh kita satuin tuh. Ya, teman kita apanya amal baik dan dosa-dosa juga kita satukan. Yang hak dan yang batil kita campurkan. Yang haram dan yang halal kita satukan di dalam perut kita itu. Ini bagaimana ini? Tuh. Ya, amalna. Apa yang kamu perbuat? Makan belau. Itu tuh, ya. Ini menjadi penyebab, ya, menjadi penyebab kamu itu berat di dalam mendirikan sholat sunnah walaupun 2 rakaat. Menjadikan kamu berat walaupun sila hanya 30 menit 1 jam lamanya zikir kepada Allah. Ya. Nah, kalau nongkrong mancing mah kuat. Itu, ya. Mancing kuat, gaplek kuat ya. Gaplek kuat, remi kuat. Itu. Kalau 1 jam doang 30 menit doang duduk kita. Ya, enggak kuat itu kita. Kenapa? Aduh. Karena bercampurnya di dalam tubuh kita itu, ya, ada teman kita, ada musuh ya, musuh kita tadi itu, yang halal dan yang haram, dosa dan pahala bersatu di dalam jiwa kita itu. Nah, ini harus dibedakan, ya, harus dibedakan mana yang teman kita, mana yang musuh kita, ya. Mana yang mesti dan mana yang tidak mesti, mana yang hak, mana yang batil. Jangan kamu campur adukan itu. Ya. Kenapa kamu jadikan hal itu di dalam suatu wadah, di dalam suatu tempat? Ya. Kamu campurkan tadi, membuat, ya, hati kamu tidak bisa jernih, akal pikiran kamu tidak jernih, ya. Kemudian otak alias tadi juga itu tidak menjadi jernih. Ya. Makanya nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan tidak ada respon untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sulit, ya, kecuali tadi, ya, orang-orang yang selalu diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicampurkan sama kita, ini kebanyakan orang gitu. Kan kalau pakaian yang suci kita campurin sama pakaian yang terkena najis, itu kena semua. Ya. Nila setitik nila rusak susu sebelah. Tuh, itu, ya, bukan rusak susu sekutang. Tapi sebelahnya ya rusak semua itu. Ya, dengan sebab nila setitik. Itu menjadi gelap akhirnya. Nah, ini yang perlu kita sadari untuk kita semua, ya. Sampai kapan kita itu berbenah diri? Emang kita tahu kapan kita mati? Gak ada yang tahu, ya. Gak ada yang tahu amal kita itu diterima apa kagak. Gak ada yang tahu dosa kita itu diampunin apa kagak. Yang pasti mah kita yakin sama Allah, kita ibadah dan selalu mohon ampun. Begitu aja udah. Ya, mati kita gak ada yang tahu kapan kita mati, dan penyebabnya apapun gak ada yang tahu. Ini kalau ngikutin perjalanan beliau begitu, ya. Kalau saudara-saudara atau siapa saja sering baca manaqib Syekh Muhammad Saman,
Itu ya. Kadang-kadang kita ingin hanya mendapatkan berkahnya saja. Karena kata Nabi antaranya, barang siapa yang menyebut nama salah satu wali Allah, tanzilur rahmat, diturunkan rahmat oleh Allah. Cuman itunya doang. Kenapa perjalanannya itu tidak ditelusuri? Nggak diikutin perjalanannya. Beliau itu kalau tidur malam sejak dari masih muda, gelisah, yang nggak bisa tidur, hatinya selalu rindu, sibuk hatinya kepada Allah. Dia tidur takut, ya. Dia takut apa? Takut dia tertinggal kepada Allah, resah hatinya itu. Tuh lihat itu. Ini yang pertama. Yang keduanya apa? Di malam hari dia terbangun, dia sholat, kemudian zikir, baca Al-Quran sampai menjelang subuh. Begitu subuh dia sholat, selesai sholat dia wirid lagi, dia zikir lagi, ya, sampai masuk waktu isyraq. Begitu sholat waktu isyraq, dia sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Kemudian setelah itu dia sholat duha 12 rakaat. Ditambah lagi sholat awabin 20 rakaat. Itu begitu. Baru kemudian, ya, dia itu melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang sesuai dengan syariat. Zuhur begitu, puasa setiap hari, ya, puasa terus setiap hari itu. Itu mestinya kalau kita sering baca manaqib Syekh Muhammad sama. Kemudian Ratib Al-Haddad sering kita baca, ya, di pengajian-pengajian terutama kaum ibu tuh kalau pagi, ya, Ratibul Haddad dibaca, ngalap berkahnya supaya kita mendapatkan keberkahan dari bacaan-bacaannya tadi. Ya, mengapa tidak mengikuti perjalanannya? Ya, perjalanan siapa namanya? Syekh Ali Ba'alawi Al-Haddad Saibur Ratib. Kenapa tidak diikuti, cuma baca doang? Makanya tadi, ya, ada orang yang baca doa, ada orang yang berdoa. Ada orang yang cuma baca ratib, cuma ngikut manaqibnya, ada orang yang mengikuti perjalanannya. Ikutin perjalanannya. Ya, ya, sama. Maulid ya sama. Esensinya apa maulid itu kita? Ya, ya paling tidak tadi adalah syiar Islam dan banyaknya kita baca sholawat, banyak menyebut-nyebut nama Allah, ya, bertasbih, berzikir, banyak mendengar nasihat kita dari para ulama, gitu. Itu diantara, ya, esensi yang ada di dalam kita memperingati Maulid Nabi. Harapannya apa? Supaya timbul rasa mahabbah, rasa cinta kepada baginda Nabi. Kemudian kalau udah cinta, ikuti perjalanan Nabi. Kata Nabi, ya, ittabi'u man tabi'ani. Ikutilah orang yang ada di belakangku, yaitu orang yang mengikuti perjalanan baginda Nabi. Ikuti para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh yang mengikuti Rasulullah, ikutin dia itu. Itu, ya. Kita ngelancangin mulu. Bukan ngikutin tapi lancangin. Kan sewot kalau udah lancangin. Itu lancangin mulu kita. Mulai sama begitu, ikuti. Kan ada kisah-kisah, ada sejarahnya itu, jalanannya, bagaimana kesobarannya, ya. Nah, la tatlub syai'an minal karomah wal mu'jizat. Ini, janganlah kamu menginginkan sesuatu minal karomah, untuk mendapatkan karomah para aulia, wal mu'jizat, dan untuk mendapatkan mukjizat dari para anbiya. Anta la tuzaimul anbiya wa bil mu'jizat walal auliya bil karomah. Kamu itu jangan mendesak para nabi bil mukjizat, untuk mendapatkan mukjizatnya, walal aulia, dan kamu jangan mendesak para aulia untuk mendapatkan karomahnya, mendapatkan kemuliaannya. Jangan kamu itu mengharapkan, menginginkan sesuatu, ya, baik itu karomah, itu maunah, ya, ataupun mukjizat, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, itu jangan diharapkan. Kenapa begitu? Seorang yang masih punya keinginan di dalam rangka perjalanan menuju kepada Allah, keinginannya itu adalah penghalang bagi dia.
nggak bakalan sampai dia, ya, nggak bakalan bisa bertemu kepada Allah secara yang sebenarnya. Imannya dan keyakinannya itu nggak bakalan mantap manakala masih ada harapan, walaupun yang diharapkan adalah karomah atau maunah atau mukjizat, supaya dapat mukjizatnya. Wah, mau sekarang nyebutnya, padahal mukjizat itu sudah ditutup, ya. Kalau karomah dan maunah itu masih terbuka, ya. Yang diharapkan itu yang sangat mulia, apalagi mengharapkan yang lain. Apalagi mengharapkan yang lain tuh, mengharapkan yang itu aja jangan diinginkan, bukan sebuah keinginan. Apa? Istiqomah aja. Al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Rasulullah, ya. Istiqomah itu orang yang mantep, orang yang berdiri tegak, enggak belok kiri, enggak belok kanan, udah mantep dia di dalam agama Allah nih. Itu lebih baik, lebih mulia dari 1000 karomah, dari 1000 kemuliaan. Istiqomah aja udah, ya. Allah akan berikan itu. Ini kita jangan mendesak, ya, jangan memaksakan para nabi, gitu ya, untuk mengeluarkan mukjizatnya, memberikan sebagian dari mukjizatnya kepada kita. Dan jangan memaksa para aulia untuk mengeluarkan karomahnya atau memberikan karomahnya kepada kita. In aradta qurbal haqq, apabila kamu bermaksud mendekatkan diri kepada Allah, wa suhbatahu, dan kamu bersahabat kental kepada Allah. Kalau teman kan lain, ya, tapi kalau sahabat itu kan kental. Yang namanya sahabat, ya, merasakan suka dukanya. Itu sahabat, bukan di saat sukanya saja, di saat dukanya pun dia merasakan. Itu namanya sahabat. Iza damat, ya, iza damati suhbatu, gitu ya. Apabila ini dia damat, ya, apabila senantiasa bersahabat kepada Allah, laqamaka syai'an akalta, maka Allah akan menyuapi sesuap makanan kepada kamu. Begitu maksudnya, ya. Jadi kalau kita istiqomah, kita terus berusaha mendekat diri kepada Allah dengan cara-cara yang sudah diajarkan, dan selalu bersahabat terus rasanya sama Allah, ya, nggak bakalan jauh sama Allah tuh. Dulu kan saya sampaikan begini, kalau sahabat itu yang namanya sahabat laksana 2 alas kaki, ya. Kalau satunya putus, yang satu pun nggak mau dipakai. Itu namanya sahabat. Ya, satu doang yang kita pakai nih, sila jepit nih, atau pun yang sebelah putus, yang sebelah saya nggak mau. Kalau sahabat teman saya yang aneh nggak dipakai, itu sahabat namanya. Nggak mau ditinggalkan, nggak mau dipisahkan, mau ikut terus. Gitu, ya. Saya jangan ditinggal ngaji ini, samper saya, gitu kudunya. Ya, saya nggak mau kalau nggak disamper. Nah, itu sahabat namanya tuh, ya. Kalau nggak diinformasi, main tinggal aja. Disamper suruh jalan duluan. Gitu biasanya. Kalau ngaji mah, ya, dadah. Iya. Jalan duluan. Untuk berangkat, ya. Itu begitu. Kalau kita terus senantiasa tabah, ya, kita tawakal, walaupun kondisi bagaimana, tetap rasanya kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan selalu merasa terus, ya, berusaha agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat sama kita, menjadi sahabat sama Allah, ya. Nah, ini Allah akan berikan makanan langsung disuapin sama Allah. Artinya soal karomah maunah itu urusan Allah. Kalau kamu udah dekat sama Allah, mak yang begitu gampil. Itu, ya, itu urusan Allah. Pasti harus suapin itu, ya, harus suapin langsung dari Allah. Kita nggak mau, udah suapin, ya, ya, suapkan oleh Allah, masuk ke dalam tubuh kita itu. Baik ilmu, ya, baik keberkahan, ketenangan jiwa, keharmonisan, ya, kelapangan hati, ya, itu akan diberikan oleh Allah.
Kalau kita itu tadi terus berusaha, ya, selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kasaka syai'an labista. Allah akan berikan pakaian kepada kamu. Allah pakaian itu pakaian kita. Pakaian dipakaikan kalau secara syariat makanan tadi makanan yang halal. Ya secara syariat, secara hakikatnya Allah suapin itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang datang dari Allah yang bukan atas dasar rekayasa, atas dasar upaya manusia, tidak, tapi itu dasarnya adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah beri. Berarti tadi karomah dan maunah ataupun bagi para nabi adalah mukjizat yang Allah berikan itu. Nah, yang ilmu Allah berikan tadi, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ini pakaian Allah berikan pakaian itu. Apa nih pakaian itu? Secara syariatnya adalah pakaian takwa. Ya, diberikan oleh Allah kita pakaian takwa itu. Secara hakikatnya dari Allah berikan dia pakaian kebesaran. Kalau kebesaran gak muat. Ya. Iya, gombrong. Ya, Allah berikan pakaian kebesaran itu. Ya. Allah berikan mahkota dia itu. Bukan mahkota dewa, ya. Jadi mahkota yang Allah berikan di pakaian yang besar sebagai suatu tanda bahwa Allah cinta sama dia itu. Karena sangat dekat dan selalu bersahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamanni hajil asya'a hijabun. Kamu menginginkan hal ini, menginginkan karomah, ya, pengen punya jabatan di sisi Allah, hijabun, itu semua adalah penghalang. Itu adalah semua hijab dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Jadi apa aja yang masih ada keinginan di dalam hati, itu hijab semua. Seorang gak bakalan bisa sampai kepada Allah selagi di dalam hatinya masih banyak keinginan. Walaupun tadi itu keinginannya karomah, maunah, ya, jabatan di sisi Allah. Nah, itu penghalang semuanya. Itu yang begitu jangan diinginkan. Allah yang punya hak, gak ada urusan sama yang begitu mah itu. Ya. Sebab kenapa yang begitu? Karomah bisa Allah angkat, bisa Allah ambil karomah, bisa Allah comot lagi itu maunah, bisa Allah copot lagi itu jabatan yang diberikan oleh Allah. Tuh. Siapa tuh yang lagi di laut, ya? Apa dia nggak tahu tuh kalau dia adalah dapat titelnya wali Allah dia. Di laut ada orang yang lagi nebar ikan, dia main comot aja, ya, minta apa? Dengan sebab itu ada tulisan di tangannya, titel kewalianmu aku cabut. Gitu, tebang begitu doang, ya, titel kewaliannya dicabut. Gegabah namanya dia tadi itu, ya, itu sembrono, main comot aja, ya. Minta ikan aja, main comot aja udah. Enggak, Pak, permisi, boleh nggak kalau saya minta? Gitu mestinya. Ini mau udah dicomot, minta gitu. Iya, kayak kita minta rokok teman kita, minta udah diisep baru minta. Disabut titelnya, titel kewaliannya, ya. Tuh, apa? Kurang adab. Ya, para aulia itu orang-orang yang memiliki adab yang sangat tinggi, ya. Dan enggak minta dia itu kepada makhluk, gitu ya, enggak minta dia kepada makhluk, terserah Allah aja yang menggerakkannya. Waradduha ba'da mazihiha hijabun, dan begitu juga menolak pemberian Allah berupa karomah, maunah ataupun jabatan yang Allah berikan tadi itu, ba'da mazihiha, setelah Allah berikan, hijabun, itu pun penghalang. Jadi mengharapkan adalah penghalang, sesudah Allah berikan kita tolak pun itu penghalang. Jadi kalau emang Allah berikan, udah biar memang datang dari Allah.
kita kagak minta. Itu anugerah, rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Makanya kalau dapat rezeki jangan ditolak. Ya, alhamdulillah, memuji kepada Allah. Kalau kita terima, kita mungkin nggak butuh, ya, nggak butuh dan hati rezeki tadi berikan kepada yang butuh. Itu kudunya, ya. Berapa nih? 10 juta. Alhamdulillah. Ya Allah, saya nggak butuh, saya kasih orang. Ya orang menghayal habis itu. Menghayal. Kalau ada 10 juta mah ini orang lain nggak perlu tahu. Gitu. Ini orang menghayal. Iya. Ini gua kasih orang datang gua menghayal lagi ya. Nah, itu ya. Jadi kalau emang datang jangan ditolak. Udah datang mah itu anugerah, jaga, pelihara itu. Ya. 46 menit. 46 menit. Lagi ya. Al-auliya'u, adapun para aulia Allah, ija salaka bihim ilal haqqi azza wa jalla. Para aulia Allah apabila mereka itu menelusuri, ya, mereka terus berusaha salik dia itu dan menelusuri ilal haqqi, menuju kepada Allah, takhdimuhum, ya, niscaya melayani kepada aulia Allah itu al jinnu wal insu wal malaku, bangsa jin dan bangsa manusia juga bangsa malaikat itu senantiasa mengkhodam, melayani para aulia itu yang mereka sudah menuju kepada Allah. Para aulia nih, begitu dia sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah, ya, begitu dia kemudian sudah dikatakan oleh Allah sebagai kekasihnya walau pada tingkat yang rendah, maka bangsa jin, bangsa manusia, bangsa malaikat selalu pada ziarah kepada dia itu, ya, selalu berdatangan itu. Oh, bangsa jin pada datang, ya, penuh, ya, di rumahnya itu, di majlisnya itu, sampai keluar-luar. Bangsa malaikat pun penuh, ya, sampai bagian luar tuh. Kalau yang di situ adalah diantaranya aulia Allah. Kalau ada di antara kita di sini ada aulia Allah umpamanya, ya, itu penuh semuanya. Cuman kita agak niat, ya, kita nggak melihatnya itu. Ini kita lihat ini cuma kita doang tuh, ya, jamaah-jamaah kita doang tuh. Ini bangsa jin, bangsa manusia, bangsa malaikat mengkhodam, melayani, ya, orang-orang yang semacam itu. Kenapa? Karena dia itu cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Makhluk itu akan cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Seperti Kidmir tuh waktu itu, ya, Ashabul Kahfi. Ketika salah satu dari Ashabul Kahfi mengatakan anjing itu ikut tuh, anjing ikut untuk masuk bersembunyi dan dia keluar di dalam satu gua. Kata Ashabul Kahfi, wahai anjing, kamu jangan ikut, pulanglah, kamu pulang, biar aja kami aja sini nih yang masuk, kamu pulang. Anjing bilang, ya, saya cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Gitu. Oh, kalau begitu kamu di sono aja dah, depan pintu dia nungguin. Tuh itu, Pak, ya, orang yang cinta kepada Allah, orang yang dicintai oleh Allah, seluruh makhluk cinta kepada dia itu. Nah, ini, ya, makanya sampai Allah tantang tuh, ya, man aza habibi, ya, man aja auliyai faqad azantu bil harbi. Barang siapa yang menghina kekasihku, kata Allah itu dalam hadis qudsi, ya, barang siapa yang menyepelekan kekasihku, aku menyatakan perang kepada dia. Allah bilang menyatakan perang kalau, ya, kekasih Allah itu dihina, disepelekan, direndahkan ataupun dicacinya, gitu, ya. Maka kita ngeri, nggak boleh kita itu menghina sama siapapun, ya. Jangan pernah menghina karena kita nggak tahu siapa orang itu yang kita hina. Kalau emang kita nggak resep, tinggalin aja, ya. Kalau emang hati kita ke orang ini, ya, lewatin aja gitu. Tapi jangan dihina, ya.
Nah ini ya semuanya melayani itu ya, bangsa jin, bangsa manusia, bangsa malaikat itu kan mengkhodam kepada orang di antara para aulia Allah ya, yang mereka itu selalu berupaya terus ya mendekatkan diri kepada Allah ya, sampai suhbah, sampai bersahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma ya Allah ya Karim Antal Karim Jawadul Karim Rahimur Rahim Ya Ahad ya Somad ya Wahid ya Fardu ya Witru ya Man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika tabarakta wa ta'alaita ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya rabbal arsyil azim ya badi'as samawati wal ardi ya jami'al makhluqat tahta lutfi wa qahri ya kashifal muhimmat ya jami'asy syattat. Allahumma ya rabbal ardi was samawati anta rabbuna wa rabbul malaikati war ruh subhanaka wa bihamdika tabarakta wa ta'alaita atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.